Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan dua teman saya akan mempresentasikan tugas pengantar otomasi teknik industri semester 7. Saya Adi Setiawan, rekan saya Agil Ramadan, dan satu lagi Jihan Andiani. Menjelaskan tentang penerapan sistem otomasi di mesin cold storage. Cold storage adalah sebuah mesin untuk menjaga produk tetap pada suhu rendah sehingga kualitas makanan atau barang yang disimpan tetap terjaga. Produk yang umumnya disimpan adalah ikan, daging, buah, sayur, produk olahan, hingga bahan industri yang sensitif dengan suhu. Namun, pengelolaan mesin strukturik ini memiliki banyak tantangan yang sering terjadi. Suhu ruang yang tidak stabil, bisa naik turun tiba-tiba karena beban produk atau pintu sering dibuka tutup, sehingga mesin tidak bekerja dengan efektif. Energi tidak efisien, kompresor menyala terlalu sering, atau dalam durasi panjang. Produk rusak sebelum waktunya. Perubahan kecil pada suhu dapat mempercepat pembusukan. Pengawasan manual kurang akurat, operator sering terlambat mengetahui gangguan. Karena itu, sistem otomasi sangat penting diterapkan untuk menjaga kondisi ideal secara real time dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan tujuan yang disampaikan pada slide awal dalam dokumen Industrial Revolution. Di mana sistem bekerja? Sistem otomasi adalah serangkaian teknologi yang memungkinkan proses pada cold storage berjalan otomatis tanpa campur tangan manusia secara terus-menerus. Ada 4 komponen utama, yaitu sensor suhu. Sensor suhu adalah bagian paling dasar sistem otomasi. Tanpa data yang presisi, seluruh sistem tidak berfungsi. Sensor bekerja dengan cara mengukur suhu kelembapan ruangan setiap detik, mengirim data ke controller secara terus-menerus, merangkap perubahan sekecil apapun, bahkan perubahan 0,1 Celcius. Sensor harus ditempatkan pada titik strategis seperti dekat pintu, tempat keluar masuk udara hangat, tengah ruang, representatif kondisi umum, dekat evaparator, mendeteksi proses pendingin. Dokumen menegaskan peran sensor sebagai controller adalah otak dari sistem otomasi. Ia menerima data dari sensor lalu memutuskan tindakan terbaik. Kemampuan meliputi mengatur kapan kompresor harus aktif atau berhenti, mengontrol kipas, katup, pendingin, atau elemen lainnya. Menjalankan logika kontrol seperti PID hysteresis atau mode penghemat energi. Menyimpan data historis yang dapat digunakan untuk evaluasi, mengirim alarm otomatis jika terjadi anomali. Lanjutan dari presentasi rekan saya akan menjelaskan tentang akuator. Akuator adalah komponen yang bergerak mengikuti perintah kontroler. Contohnya, kompresor melakukan proses pendinginan. Kipas mengedarkan udara dingin secara merata. Katup elektrik mengatur aliran refrigeran. Jika controller adalah otak, maka aktuator adalah tangan dan kaki yang melakukan aksi fisik. Aksi akuator harus responsif dan presisi untuk menjaga kualitas penyimpanan. Nomor 4, sistem monitoring digital. Ini bagian yang dilihat operator dalam keseharian. Fitur monitoring meliputi tampilan suhu dan kelembaban secara real time, grafik tren harian, mingguan, bulanan, log peringatan dan gangguan, fitur akses jarak jauh, remote monitoring, alarm otomatis. Dokumen menjelaskan bahwa monitoring dilakukan melalui dashboard. Nomor 3, manfaat penerapan optimasi pada cold storage. Otomasi. Berikut penjelasannya. 1. Efisiensi energi. Efisiensi energi, mesin pendingin tidak bekerja terus-menerus. Dengan otomasi, kompresor hanya menyala ketika sensor mendeteksi suhu naik. Penggunaan energi lebih terkontrol. Operator tidak perlu mengatur manual sehingga lebih konsisten. Ini dapat menurunkan biaya listrik secara signifikan. Nomor 2, kualitas tenaga.
kualitas produk terjaga. Seperti ikan atau daging, sangat sensitif terhadap suhu. Perubahan 1 sampai 2 derajat Celcius saja bisa mempercepat pembusukan. Dengan otomasi, suhu selalu berada pada rentang ideal. Produk tetap segar dan lama. Umur simpan meningkat sehingga mengurangi kerugian. Nomor 3, pengurangan human error. Tanpa otomasi, operator harus mengecek suhu berkala, mengatur mesin secara manual, mencatat data secara manual. Ini rentan kesalahan. Dengan sistem otomasi, semua proses berjalan otomasi, keputusan teknis diambil oleh algoritma kontrol. Resiko lupa atau salah baca dan berkurang drastis. Nomor 4, data historis. Data historis seperti suhu dan kelembaban direkam otomatis setiap detik. Manfaatnya bisa dianalisis untuk melihat pola fluktuasi, dapat digunakan untuk mengaudit mutu HACCP ISO atau ISO, membantu melakukan perawatan prediktif, menjaga bukti bila terjadi klaim kerusakan produk. Dokumen menyebut data historis sebagai keunggulan penting dari sistem otomatis. Nomor 5, keamanan. Jika terjadi gangguan seperti suhu tiba-tiba naik, kipas tidak bekerja, kompresor overload, sensor tidak terbaca, sistem otomasi akan memberikan alarm. Operator bisa segera mengambil tindakan. Hal ini mencegah kerusakan produk dalam jumlah besar. Selanjutnya akan dijelasin oleh rekan saya. Baik, melanjutkan penjelasan sebelumnya, telah sampai pada studi kasus cold storage ikan laut. Yang pertama, kondisi sebelum otomasi. Yang terjadi adalah suhu sering tidak stabil, kemudian kompresor bekerja tidak efisien, ikan cepat mengalami kerusakan kualitas dan biaya listrik tinggi, dan juga kesalahan manusia sering terjadi, misalnya lupa menutup pintu dengan rapat. Akibatnya pada masalah yang dijelaskan mengakibatkan tingkat kerugian meningkat, umur simpan ikan yang pendek, kemudian banyak produk yang tidak layak jual. Dan kemudian setelah penerapan otomasi, ada perubahan besar yang terjadi, seperti suhu berhasil dijaga konsisten di angka minus 20 derajat, kemudian fluktuasi berkurang drastis, dan umur simpan ikan meningkat jauh. Biaya listrik juga turun sekitar 15%. Ada juga hal lain pada operator, misalnya lebih mudah mengawasi sistem dan ada alarm otomatis jika suhu mulai naik. Ini menunjukkan dampak nyata otomasi dalam meningkatkan operasional cold storage. Kemudian tantangan implementasi menjelaskan beberapa tantangan, misalnya biaya investasi awal yang tinggi. Otomasi membutuhkan yang pertama sensor, kemudian PLC, kemudian kabel dan instalasi software dan tenaga teknis. Biaya yang cukup besar terutama untuk cold storage skala besar. Kemudian tenaga kerja harus terlatih. Sistem otomatis ini harus dioperasikan oleh orang yang mengerti dasar elektronikal, mengerti cara kerja PLC, mampu membaca tren suhu, dan paham penanganan alarm. Training sangat diperlukan agar sistem digunakan dengan optimal. Kemudian perawatan rutin pada sensor perlu dikalibrasi dan pembersihan berkala, serta pengecekan akurasi. Perangkat otomasi juga tidak boleh diabaikan karena salah satu komponen gagal, sistem bisa tidak bekerja optimal. Kesimpulannya, penerapan otomasi pada cold storage ini memberikan dampak besar, seperti energi jauh lebih efisien, kemudian kualitas produk juga lebih terjaga, dan human error berkurang drastis. Kemudian data historis memperkuat analisis dan audit, serta sistem lebih aman dengan alarm otomatis, kemudian memberikan keunggulan kompetitif di dunia industri. Baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan untuk tugas pengantar otomasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.